sekalian, selamat pagi dan apa kabar semua? Baik. Baik ya. Tadi sudah belajar bahasa Arab. Kaifa haluka ya akhi wa ukhti? Apa jawabannya? Bigairi alhamdulillah. Baik semua ya. Hari ini kita akan belajar kembali, tapi bukan matematika, tapi pelajaran PJOK atau biasa belajar PJOK kelas 5. Nah, masih kenal dengan Ustadz siapa? Ustadz Sadli. Iya. Nah, hari ini anak-anakku sekalian kita baru masuk di tema pertama. Nah, tema pertama yakni permainan bola besar. Yang mana sih yang termasuk permainan bola besar anak-anakku sekalian? Ada yang tahu? Yang mana termasuk permainan bola besar? Ini bola untuk apa? Untuk bermain sepak bola. Sepak bola. Kalau ini? Sepak bola. Basket. Kalau ini? Voli. Jadi ini 3 yang paling sering dan sangat terkenal ketika kita berbicara tentang permainan bola besar. Nah, sekarang kita akan bahas subtema pertama. Nah, sebelum Ustadz beritahukan apa sih yang kita akan bahas di subtema pertama, anak-anakku sekalian tahu nggak ini gambar yang Bapak putarkan ini di slide-nya itu gambar orang lagi ngapain sih? Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Tepatnya bermain sepak bola, teknik apa yang dilakukan ini? Menendang bola. Ini namanya dribbling. Dribbling bola. Jadi hari ini kita akan melakukan atau membahas tentang subtema pertama, bisa dilihat di bukunya juga sudah ada, yakni teknik menggiring bola. Jadi teknik menggiring bola adalah gerakan kaki menendang bola secara berkali-kali menggunakan kaki bagian tertentu dengan jarak yang masih dekat dan dapat dikendalikan, baik itu ke arah depan maupun ke arah samping. Jadi tujuan dari menggiring bola ini adalah untuk menghindari perebutan bola dari lawan. Tujuan lain dari menggiring bola adalah melakukan penyerangan terhadap lawan supaya bola dapat mendekati gawang lawan. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu kenapa sih seorang pemain bola harus jago menggiring bola. Menggiring bola ini sama juga dribbling ya, dribbling bola, membawa bola. Sekarang Bapak akan perlihatkan sebuah hadis. Kenapa sih kita perlu olahraga dan kenapa anak-anakku sekalian kita perlu olahraga? Agar badan kita sehat. Agar badan kita sehat, kuat. Nah, dan Allah juga ketika badan kita sehat, kuat, maka Allah akan mencintai kita. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ada yang mau angkat tangan untuk membaca hadis Nabi ini? Oke, kalau gitu kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna qawiyyun khairu wa hahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair. Al-mu'minuna qawiyyu, orang-orang yang beriman lebih kuat, yang lebih kuat, lebih baik. Khairu, lebih baik. Khairu itu artinya lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh ilallahi, oleh Allah.
minal mu'minina dhaifin, daripada orang-orang yang beriman tapi lemah. Wa fi kulli khair, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Artinya apa anak-anakku sekalian? Di dalam hadis ini Allah mengingatkan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah itu mencintai muslim atau orang-orang yang beriman yang kuat. Bagaimana cara kita kuat? Yakni dengan sering-sering berolahraga, makan makanan sehat. Jangan membuang-buang waktu kita. Karena Nabi mengatakan al-mu'minuna qawiyyun khairu wa ahabbu ilallah. Orang-orang yang beriman yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada minal mu'minina dhaifin, daripada orang-orang yang beriman tetapi lemah. Oke anak-anakku sekalian, itu hadis yang bisa bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya kita memang sebagai manusia juga harus olahraga. Nah, sekarang kita akan masuk kaki dalam. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menggiring bola dengan kaki dalam? Yang pertama, anak-anakku sekalian, tendang bola dengan menjangkau. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus menendang bola tapi tendangannya jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu keras. Karena kalau kita tendang dengan jauh atau keras, maka bola itu akan susah untuk dikejar. Padahal tujuan dari menggiring bola bagaimana caranya kita tadi bisa melewati lawan, berliuk-liuk. Nah, seperti dengan gambar orang yang lagi bawa bola ini. Jadi kita tendang tapi kita masih bisa jangkau. Nah, kemudian usahakan tendangan atau sepakan bola tidak jauh dari jangkauan kaki dan jarak kurang dari setengah meter. Jadi jangan lebih dari setengah meter. Kemudian posisi badan saat menggiring bola agak diturunkan dan menekuk lutut. Jadi bisa dilihat selanjutnya pandangan menghadap ke arah bola, namun sekali menghadap ke arah depan untuk melihat pandangan sekitar. Bisa lihat gambarnya anak-anakku sekalian. Nah, jadi yang pertama kita tendang, kaki bagian dalam ini adalah yang ini anak-anakku sekalian. Kaki bagian dalam itu yang ada di daerah sekitar ini. Nah, ini kaki bagian dalam. Coba perhatikan ketika ditendang, ini dia ada di bagian dalam kaki kita. Itu yang dimaksud dengan menggiring dengan kaki bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah bagaimana sih menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, karena bagaimana? Di sini. Nah, pertama, menggiring dengan kaki luar, sepak atau tendangan bola dengan menjangkau dan mengarahkan bola menggantikan bagian luar. Jadi ini langkah-langkahnya sebenarnya menggiring bola dengan kaki dalam, kaki luar itu sama saja langkah-langkahnya, cuma yang membedakan itu di bagian kedua. Coba bisa dilihat di bukunya. Pertama, sepak atau tendang bola dengan menjangkau dan mengarahkan bola menggunakan bagian kaki luar. Jadi ini bagian kaki luar. Kalau tadi bagian kaki dalam. Nah, kemudian usahakan tendangan atau sepakan bola tidak terlalu jauh dari jangkauan kaki dan tidak boleh lebih dari setengah meter. Jadi harus setengah meter.
bisa kurang. Kemudian posisikan badan saat menggiring bola agak diturunkan dengan menekuk lutut, condong ke depan. Sebentar juga Bapak akan perlihatkan gambarnya. Pandangan harus mengarah bola, namun sekali-sekali kita harus melihat lawan supaya kita bisa menghindari lawan ketika kita menggiring bola. Gambarnya seperti ini. Nah, kaki bagian luar itu yang mana? Nah, kaki bagian luar itu yang di sini nih. Ini. Kalau ini di dalam. Kalau yang ini di luar. Ini namanya di luar. Bisa lihat ya, Bapak besari. Ini namanya di luar. Justru itu ketika anak-anakku sekalian lihat bolanya ini ada di luar kaki, bukan di dalam. Kalau di dalam kalau di dalam yang ini nih, kalau di dalam tadi kan di sebelah sini nih, di sebelah sini, di sini ada bola kalau kaki bagian dalam, tapi bagian luar dia di luar kaki seperti ini ya. Nah, jadi sudah tahu yang membedakan menggiring bola dengan kaki luar dengan kaki dalam ya, bagian dalam dengan bagian luar. Sudah tahu membedakan anak-anakku sekalian? Sudah. Iya. Sekarang kita akan masuk ke menggiring dengan punggung kaki. Gimana sih kalau menggiring dengan punggung kaki? Nah, jatuh gambarnya. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi, kalau kita berbicara tentang punggung kaki, anak-anakku sekalian bisa melihat. Ini Bapak perlihatkan dulu ya, ini punggung kaki. Jadi kalau tadi luar kaki itu, bagian luar kaki itu agak miring. Kalau ini kakinya agak lurus. Sebentar juga Ustadz akan perlihatkan sebuah videonya yang mana kaki dalam, kaki luar, dan kaki bagian punggung kaki yang mana. Nah, langkah-langkahnya juga hampir sama dengan yang tadi. Menggiring bola dengan kaki dalam, menggiring bola dengan kaki luar. Yang membedakan adalah di sini, di yang pertama, langkah pertama, kalau bagian luar tadi menggunakan kaki bagian luar, bagian dalam menggunakan kaki bagian dalam. Kalau punggung kaki, sepak atau tendang bola dengan menjangkau dan mengarahkan bola menggunakan punggung kaki. Jadi yang membedakan ini semua anak-anakku sekalian ya. Jadi yang membedakan ini semua punggung kaki. Itu yang membedakan semua. Kalau bagian dalam, kaki bagian dalam. Kalau bagian kaki luar, kaki bagian luar gitu. Cuma ini yang membedakan. Selebihnya itu sama semua. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Nah, usahakan tendangan atau sepakan bola tidak jauh dari jangkauan kaki dengan jarak kurang dari setengah meter. Kemudian, posisi badan saat menggiring bola agak diturunkan dengan menekuk lutut condong ke depan. Selanjutnya, pandangan menghadap ke arah bola, namun sekali-sekali menghadap ke arah depan untuk melihat pandangan sekitar. Atau kita harus lihat lawan, di mana lawan berada. Kalau ada di depan lawan, maka kita harus hindari. Jangan cuma bolanya aja yang dilihat, lawannya nggak diperhatikan. Oke? Setelah anak-anakku sekalian tahu bagaimana langkah-langkah menggiring bola dengan kaki dalam, bagaimana menggiring bola dengan kaki bagian luar, bagaimana menggiring bola dengan punggung kaki, maka anak-anakku sekalian bisa melakukan atau melatih menggiring bola itu dengan cara yang pertama, bisa dengan cara menggiring bola secara lurus. Jadi yang harus kita lakukan seandainya kita nggak tatap muka atau belajar online, kita akan mempraktekkan ini.
Pertama buat garis lurus dengan kedua ujung berjarak 10 meter. Bisa dilihat ya gambarnya ini. Nah, kemudian lakukan dribble secara perlahan terlebih dahulu untuk menemukan ketepatan sentuhan kaki dengan bola sejauh 10 meter bolak-balik. Kemudian disarankan menggunakan kaki bagian punggung. Masih ingat tadi bagian punggung ya? Bagian punggung itu di atas, yang di atas anak-anakku sekalian. Ini yang dimaksud bagian punggung. Nah, ini. Yang di sininya ini yang Bapak warnai. Ini juga, ini bagian kaki bagian punggung ya. Nah, kalau kita latihan lurus lebih enak kita bawa bola menggunakan kaki bagian punggung. Kemudian langkah selanjutnya, usahakan arah pandangan tetap ke arah bola bergantian ke arah depan. Jadi sekali-sekali kita lihat bola, sekali-sekali kita juga lihat ke arah depan. Takutnya nanti kita menggiring bola, karena kita fokus ke bola, kita nggak tahu ternyata gawangnya sudah lewat. Nah, justru itu sekali-sekali kita lihat ke arah bola, sekali-sekali juga kita lihat ke arah depan. Setelah menemukan sentuhan yang tepat, tambah kecepatan menjadi 50% secara bertingkat. Nah, ini kalau kita latihan anak-anakku sekalian. Sebentar juga Bapak akan perlihatkan videonya. Kemudian kita akan berlatih nanti juga menggiring bola secara zigzag. Nah, pertama anak-anakku sekalian harus membuat pola cons sebanyak 10 cons dengan jarak antar cons sejauh 0,5 meter dan jarak antar titik awal dan akhir dengan cons sejauh 3 meter. Ada yang tahu apa itu cons anak-anakku sekalian? Ada yang tahu apa itu cons? Ada yang tahu apa itu cons? Nih ya. Cons itu biasanya dia warna orange yang biasa kita lewati kalau latihan sepak bola. Sebentar Bapak akan perlihatkan juga yang mana yang dimaksud cons. Lakukan menggiring lurus terlebih dahulu ke arah cons menggunakan kaki bagian punggung secara perlahan. Kemudian masuk ke arah dengan mengarahkan bola ke sisi luar badan menggunakan kaki bagian luar. Jadi di sini ada dua yang kita gunakan, bagian punggung kaki dengan bagian luar kaki. Gambarnya seperti ini anak-anakku sekalian. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini yang dimaksud dengan cons. Ini cons ini nih. Sorry. Nah, yang dimaksud dengan cons adalah ini nih, yang ada tiang-tiang benderanya. Kalau di Indonesia biasanya bukan yang seperti ini dipakai, dia nggak ada benderanya biasanya di Indonesia, atau yang biasa kita gunakan di Bontang. Sebentar Bapak juga, Ustadz juga akan memperlihatkan ini yang dimaksud dengan cons. Jadi kita berliuk-liuk melewati cons, bisa dengan bentuk seperti ini, bisa juga anak-anakku sekalian membuat cons lurus. Maksudnya membuat cons lurus, kita buat di sini cons dengan jarak yang sama, maka anak-anakku sekalian bisa lewati seperti ini. Nah, bisa seperti itu bentuk consnya. Bisa juga dalam bentuk lingkaran seperti ini. Atau zigzag. Intinya anak-anakku sekalian, kalau kita sudah masuk dari kiri,
maka harus keluar dari kanan. Jadi caranya ini dia akan lekuk-lekuk seperti ini melewati consnya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah bentuk cons, maka anak-anakku sekalian akan, saya hapus duluan tulisannya, melatih dengan cara menggiring bola menggunakan segitiga. Nah, menggiring segitiga. Pertama, membuat pola segitiga dengan ketiga sisi sejauh 7 meter. Lakukan menggiring bola secara perlahan terlebih dahulu pada sisi pertama menggunakan kaki bagian dalam. Bisa dilihat. Kemudian pada sisi kedua, lakukan menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya, pada sisi ketiga, lakukan menggunakan kaki bagian punggung. Kemudian, tambah kecepatannya kalau sudah biasa. Gambarnya seperti ini anak-anakku sekalian. Jadi menggiring bola dari A, kita bawa bola giring sampai ke B. Kemudian dari B kita bawa bola sampai ke C. Dari C bawa bola kembali ke A. Itu menggiring bola dengan menggunakan segitiga. Kalau di sini ada dua juga yang bisa kita lakukan. Kita pertama lakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian sisi kedua menggunakan bagian luar. Ketiga menggunakan kaki bagian punggung. Anak-anakku sekalian, sekarang sebelum Bapak perlihatkan contoh-contoh videonya bagaimana cara menggiring bola dengan kaki bagian dalam, anak-anakku sekalian, ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, maka akan kirim video dulu, akan memperlihatkan video. Ini nih, cons ini. Iya, Siva, ada yang ingin ditanyakan Siva sebelum Bapak lanjutkan? Bola bola secara perlahan dengan sisi kaki bagian luar dan posisikan kaki secara tegak lurus terhadap bola. Giringlah bola dengan pelan ke arah depan ataupun samping sesuai dengan arah tujuan bola digiring. Agar dapat mempertahankan kontrol bola, pusatkan kekuatan sentuhan bola pada bagian tengah bola, sehingga memudahkan mengontrol arahnya. Ketika melakukan dribbling, Suaranya kedengaran ya anak-anakku sekalian? usahakan bola tetap berdekatan dengan kaki agar tetap mudah digiring dan tidak direbut lawan. Pertahankan kecepatan gerak bola agar jaraknya tidak lebih satu langkah dari kaki. Ketika sedang melakukan dribbling, usahakan kepala tetap tegak dan mata terpusat pada bola serta ke sekitar lapangan. Usahakan untuk selalu memfokuskan pandangan ke daerah sekeliling atau sekitar dan rasakan keberadaan bola yang sedang dikuasai sehingga dapat mengetahui keberadaannya sambil melihat ke sekeliling lapangan. Jadi ini contoh dribbling bola kaki menggunakan kaki bagian luar ya anak-anakku sekalian. Contoh dribbling bola dengan kaki bagian luar. Bisa dilihat ya. Ketiga, dribbling bola dengan kaki bagian punggung. Prosedur dribbling bola dengan kaki bagian punggung adalah sebagai berikut. Posisi badan harus rileks atau tidak kaku. Sentuhlah bola secara perlahan menggunakan punggung. Ustadz, gambarnya ngelek-ngelek. Oh, gambarnya ngelek-ngelek ya. Giringlah bola dengan pelan sesuai dengan arah tujuan bola digiring.
Agar dapat mempertahankan kontrol bola, pusatkan kekuatan sentuhan bola pada bagian tengah bola, sehingga memudahkan mengontrol arahnya. Ketika melakukan dribbling dengan Masih ngelek-ngelek gambarnya. bola tetap berdekatan dengan kaki agar tetap mudah digiring dan tidak direbut lawan. Pemain harus Tapi memperhatikan jelas kecepatan ya bola maksud agar kakinya, jaraknya tidak bagian lebih satu langkah kakinya. dari kaki. Jika sedang melakukan dribbling, usahakan kepala tetap tegak Ya dan nggak menghadap apa-apa. pada bola serta ke sekitar Karena lapangan. kalau ngelek itu jaringan. Kalau dianya stuck di sini bagus aja sih, nah. Dan rasakan keberadaan bola yang sedang dikuasai sehingga dapat mengetahui keberadaannya sambil melihat ke sekeliling lapangan. Untuk dribbling bola dengan kaki bagian punggung. Ya, ini contoh bagian kaki menggunakan punggung kaki. Nah, Ustaz, ya nak. maaf saya terlambat masuk. Ya, nggak apa-apa. Nanti lihat di Google Site-nya ya materinya plus dengan videonya. Ustaz akan kirimkan. Jadi itu saja anak-anakku sekalian ya, gambar atau video yang bisa anak-anakku sekalian tahu. Jadi yang mana kaki dalam, yang mana kaki bagian luar, yang mana kaki Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu untuk gamesnya. Ustadz akan review sedikit kembali materi kita di PJOK. Jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar salah satu teknik dasar dalam sepak bola, yakni apa? Masih ingat apa yang tadi? Mengiring bola. Iya, menggiring bola. Oke anak-anakku sekalian, coba angkat tangan. Juggling. Ada berapa teknik yang bisa kita gunakan dalam menggiring bola? Oke, angkat tangan yang mau menjawab. Oke, Yasmin, satu aja sebut. Yasmin, satu aja sebut. Apa? Yasmin Mumtaz. Ayo. Apa Yasmin? Menggiring bola dengan kaki apa? Oke, kecil suaranya ya, saya ganti. Hisham. Menggiring bola dengan kaki dalam. Oke, kaki dalam. Hisham sebut menggiring bola dengan kaki dalam. Ada yang ingin tambah lagi jawaban? Ana saja Ziva. Oke, Ziva. Mengiring dengan kaki luar. Iya, menggiring bola dengan kaki luar. Kemudian Ana Malika Ustaz. apa lagi? Malika, Aura. Aura dulu. Ayo Aura, apa nak? Menggiring bola. Kan ada 3 tadi nih ya. Yang pertama sudah disebut sama Hisham tadi, menggiring bola dan apa? Ana Malika Ustaz. Ya, Malika kalau gitu, Malika dulu. Menggiring dengan punggung kaki. Iya betul. Jadi ada 3 teknik yang bisa kita gunakan dalam menggiring bola. Yang pertama kita menggiring bola bisa menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian yang kedua, kita bisa menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga adalah kita bisa menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Nah, biasanya kita melakukan latihan, ada 3 cara juga untuk melatih menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dengan kaki bagian punggung kaki. Ada 3 juga cara yang biasa kita gunakan untuk berlatih. Yang pertama menggiring dengan cara lurus. Kemudian yang kedua ada yang bisa bantu Ustadz. Yang kedua dengan menggiring
Oke. Menggiring zigzag. Iya, Anida dulu angkat tangan, Anida. Menggiring dengan zigzag. Iya, zigzag. Kemudian Filza, Kuratun Aini. Menggiring lurus. Oke, sudah juga tadi. Alia, 5 saat. Ayo. Masih ada satu yang belum disebut, menggiring bola dengan apa? Ayo. Dengan cara apa? Tekniknya ya, tekniknya. Kalau kita latihan itu ada 3 cara juga ya. Latihan dengan cara menggiring bola secara lurus ke depan. Kemudian ada zigzag. Yang terakhir ada bentuk apa? Menggiring segitiga. Iya, menggiring segitiga. Oke, Ijal, bisa ulangi ada berapa teknik kalau kita mau latihan menggiring bola? Ijal. Ijal dengar suara Ustadz? Ya, Kenan, ayo coba sebutkan ada berapa macam teknik latihannya. Ya, apa itu? Menggiring segitiga, menggiring lurus, menggiring zigzag. Oke, ada Bapak lagi mau bertanya nih, ada berapa bagian kaki yang bisa digunakan menggiring bola? Angkat tangan yang bisa jawab. Bagian kaki yang bisa digunakan dalam menggiring bola ada berapa macam? Anda Malika. Ya, selain Malika, tadi Malika sudah menjawab nih. Ada yang mau? Anida. Ayo Anida. Kaki bagian luar. Kaki bagian luar. Ada lagi yang mau tambahin jawabannya Anida? Bagian samping. Malika. Bagi menggiring dengan punggung kaki. Kaki, oke. Siapa lagi? Saya sebut namanya yang nggak mau menjawab ini, yang nggak mau angkat tangan. Coba. Ya, Zahra. Kaki bagian apa yang belum disebut? Samping nggak ada. Yang ada itu yang pertama menggiring bola dengan kaki dalam, kaki luar, kemudian punggung kaki. Jadi ada 3. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi nih. Bagaimana cara kita atau langkah-langkah dalam menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam? Langkah-langkahnya. Oke, ada yang mau menjawab? Yang angkat tangan Malika. Ada lagi selain Malika yang mau menjawab? Oke, kita berikan coba Malika nih. Ada berapa langkah-langkah dalam Ada 4. menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam? Ada 4. Oke, sebut. Dengan menjangkau dan mengerahkan bola menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian kedua, usahakan tendangan atau sepakan bola tidak jauh dari jangkauan kaki dengan jarak kurang dari 1 meter. Iya. Lalu
Lalu posisi badan saat menghitung bola agak diturunkan dengan menekuk lutut atau condong ke depan. Oke. Selanjutnya pandangan menghadap ke arah bola, namun sesekali menghadap ke arah depan untuk melihat pandangan sekitar. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu nih untuk Malika Rehanun. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, kenapa kita sebagai pemain bola dalam menggiring bola harus sekali melihat bola, sekali juga harus perhatikan lawan. Ada yang tahu kenapa kita harus seperti itu? Kenapa sih dalam langkah keempat, kan semuanya itu langkah keempatnya itu sekali pandangan harus menuju ke bola, dan sekali-sekali kita juga harus perhatikan posisi lawan. Kenapa mesti harus seperti itu? Ada yang bisa jawab? Tadi Ustadz sudah beritahukan ya, kenapa kalau kita bermain bola khususnya dalam menggiring bola atau dribbling bola, anak-anakku sekalian itu harus melihat bola. Karena kalau kita nggak lihat bola mungkin lari ke kiri, kita lari ke kanan kan, maka bola harus dilihat. Kemudian sekali-sekali juga kita harus memperhatikan lawan. Karena kapan kita nggak memperhatikan lawan, kan tujuan dalam menggiring bola yakni bagaimana caranya kita bisa memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Nah, maka kita harus menghindari lawan. Kalau kita nggak memperhatikan lawan, kita bawa bolanya atau dribbling bolanya ke lawan, pasti gampang didapat sama lawan. Justru itu kita harus hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Yakni dengan mendribbling dan menjauhi lawan. Oke, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian sudah dapat semua buku paket ya? Ya. Iya. Oke, anak-anakku sekalian, Ustadz di dalam PJOK itu tidak akan memberikan tugas. Jadi, Ustadz tidak akan memberikan tugas, tetapi tugasnya nilainya nanti bakalan diambil di Zoom kedua. Karena Zoom pekan pertama itu Zoom, pekan kedua itu kita tidak Zoom, tetapi anak-anakku sekalian masuk di Google Site, Bapak akan kirimkan video. Di Zoom ketiga, pekan ketiga atau pertemuan ketiga itu kita juga nggak Zoom. Beda dengan pelajaran yang lain, pekan ketiga itu semuanya Zoom. Kalau PJOK tidak, tetapi Zoom-nya dia di pekan keempat. Di pekan keempat, anak-anakku sekalian, kita nggak belajar lagi seperti ini, tetapi Bapak akan melihat prakteknya. Prakteknya artinya Bapak akan suruh nih di rumahnya, langsung Bapak lihat, coba bagaimana cara menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Nanti ulangannya Bapak sebut, ini kaki bagian dalam, oke. Kaki bagian luar gimana? Nah, langsung Bapak atau Ustadz lihat ya. Bisa semua ya seperti itu, supaya anak-anakku sekalian nggak buat video. Kalau buat video mungkin memberatkan anak-anakku sekalian ya. Maka untuk penilaiannya itu Bapak akan langsung lihat lewat Zoom. Maka saya minta anak-anakku sekalian, ketika pekan keempat, anak-anakku sekalian harus ikut Zoom. Kalau anak-anakku sekalian tidak ikut Zoom, mau tidak mau, untuk menilai anak-anakku sekalian, maka Ustadz akan suruh buat video. Tapi kalau anak-anakku sekalian hadir di Zoom, maka nilainya itu akan Ustadz langsung ambil. Oke? Paham ya anak-anakku sekalian? Paham? Ya, nanti juga insya Allah hari Sabtu ini
akan disosialisasikan bagaimana cara penilaian PJOK, bagaimana cara penilaian seni budaya, keterampilan dan seni budaya, kemudian bagaimana cara pengambilan nilai-nilai dan aturan-aturan dalam pelajaran yang lain. Insya Allah hari Sabtu akan diundang orang tua dengan anak-anakku sekalian untuk Zoom. Dan mohon maaf sekali lagi, Ustadz belum bisa langsung memberikan gambaran atau contoh langsung untuk menggiring bola, hanya video yang Ustadz tadi perlihatkan, karena saya belum bisa keluar rumah. Saya masih isolasi mandiri. Jadi nggak bisa keluar rumah ngambil bola di sekolah, sehingga Bapak belum bisa memberikan contoh atau praktek langsungnya. Tapi insya Allah untuk yang pertemuan kedua, ketiga, mudah-mudahan Ustadz sudah sembuh. Walaupun sebenarnya perasaan saya sudah enak. Saya cuma sehari batuk, panas dan demam, selebihnya itu sudah nggak batuk, sudah nggak flu, sudah nggak demam juga. Tapi harus menunggu 14 hari isolasi mandiri, dan itu sampai tanggal 20. Sehingga Ustadz belum bisa membuat video langsung real di lapangan, tapi hanya di YouTube yang saya ambil. Saya mohon maaf sekali lagi anak-anakku sekalian ya. Oke anak-anak sekalian, mungkin sampai itu dulu penyampaian dari Ustadz. Mungkin